dia tidak terima dengan Allah. Ketika dia mendapat susah, mendapat musibah, dia malah mengatakan, ya Allah, apa salahku kepadamu sehingga engkau kau uji seperti ini, kau siksa aku seperti ini. Padahal jika dia melawan nafsunya, maka dia tahu makna hakikat musibah. Seperti dia tahu apa sebetulnya perintah sholat kepada dia, perintah puasa kepada dia, perintah belajar agama kepada dia. Akibat tidak ada mujahadatun nafas. Di tempat ini dia cakap agama, cakap din, cakap seolah-olah nggak ada lagi yang paling pandai kecuali dia. Tapi di tempat lain dia riba, dia hasad, dia namimah, dia suuzon dan dia yang sebagainya. Di tempat lain dia melakukan maksiat. Tanda bahwa dia melakukan ibadah karena nafsu. Contohnya ada banyak peristiwa yang kita tengok dan banyak muzakarah, pengaduan yang tidak keluhan dari para yang dikatakan aktivis dalam kehidupan Islam, orang-orang yang belajar agama dan bertanggung jawab terhadap seperti orang mendakwahi seorang perempuan yang berbeda agama. Dikenalkan Islam, akhirnya dia maksiat karena dia kekasih. Ini tandanya bahwa dia melakukan ibadah masih dengan nafsu. Coba tengok hadis Rasulullah. Aku beritahu engkau, ada orang yang membawa amal ibadah yang sebesar-besar gunung. Amalnya amal putih. Ya'tuna yaumal qiyamati bi a'malin bayda ka'amsal jibal tihama. Sebesar gunung. Faja'alallaha haba'an mansura. Allah jadikan haba mansura. Maka Sauban, salah seorang sahabat bertanya, sifhum lana wa hallihim lana ya Rasulullah. Wa nahnu la na'lamu annana minhum. Kami tidak tahu kalau kami mungkin sebagian dari mereka. Rasulullah menjawab, amahum qaumun min jildatikum wa min ikhwanikum wa ya'khuduna al-laila kama ta'khudun walakin idza khalau bi maharimillahi intahaku. Tetapi ketika dia hanya berdua dengan apa yang diharamkan oleh Allah, dia terjang haram Allah. Enggak ada Allah di sini. Padahal ibadah banyak sekali. Berarti ibadah kepada siapa itu? Itulah yang Al-Quran katakan, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Bukankah kau tahu ada orang yang menjadikan hawa sebagai Tuhan? Orang berdakwah demi jamaahnya, orang berdakwah demi dirinya, orang berdakwah demi madrasahnya, orang berdakwah demi partinya, orang berdakwah hawa. Orang semangat kena nafsu, semua itu. Jika tak ada hadap, maka tak ada. Itu sebabnya di dalam sufi, ketika masuk ke dalam sufi, dia melihat satu jalan yang sangat jauh-jauh yang tidak akan ada nihayahnya. Pada awalnya orang merasa hairan, tahayyur, macam bingung. Tapi bingung min nafas. Karena biasa melakukan dengan nafsu, kali ini tidak. Maka nafsu bingung. Untuk apa saya buat ini? Untuk apa saya zikir? Untuk apa saya sukhbah? Untuk apa saya mujahadah? Untuk apa? Bingung, nafas. Karena kehidupan sehari-harinya, mulai matanya melotot bangun dari tidur, sampai mau tidur lagi, semua nafsu 100%. Hawa wa syaitan. Ketika dicoba untuk ditinggalkan, nafsu tak mau. Nafsu ini tak mau ditinggalkan, tak nak. Orangnya akan lemah. Timbul pertanyaan dari syaitan, buat itu apa? Tak ada keuntungan, tak ada manfaat, tak ada masalah banyak. Begitu juga nanti akhir seorang arifin, bingung tahayyur. Tetapi bingung di situ, bingung dari qalb.
dari ketidakmampuan memahami, meliput, memuji, dan mengenal Allah. Kita kembali kepada ini, bahwa seorang untuk berjalan kepada Allah bukan jarak, tetapi adalah dekat kepada Allah. Masafat adalah masafat, darajatul qurub adalah anwar, terang yang sedikit menjadi terang yang banyak, terang yang banyak, terang yang banyak, terang yang banyak, dan tidak akan pernah sampai kepada sumber cahaya itu Allah. Itu umpama. Karena yang dimaksud cahaya makna yang sebenar kita tak tahu. Adapun cahaya yang di sini cuma misal saja. Bukan cahaya itu yang dimaksud oleh Al-Quran. Nah, perjalanan itu adalah melakukan sesuatu dengan Allah, sehingga dia tahakkuk, tazawwuk, tash'ur, merasa. Yang Nabi menyebutnya dalam hadis, zaqa halawatal iman. Dia akan merasakan halawa manisnya iman. Yaitu adalah dengan membuang nafsu, mendominasi nafsu, mengganti keinginannya bukan dari nafsu tetapi mengganti keinginan Allah. Itu sebabnya dalam tasawuf disebut murid, karena muridullah, bukan murid lain-lain. Sering saya cerita, Syekh Yusuf kalau di Kairo ada pelajar-pelajar baru, ditanya oleh beliau, kamu datang untuk apa ke sini? Dengan bangga dia mengatakan, untuk menuntut ilmu ya Syekh. Tujuan kamu menuntut ilmu ke sini? Ya. Maka dia kata, anta majnun? Marah. Saya datang sini untuk menuntut ilmu, kok dibilang majnun? Jadi tujuan ente menuntut ilmu? Oh, bukan. Untuk menghilangkan kebodohan ya Syekh. Kata dia, ente majnun yang kedua kali. Jadi menghilangkan kebodohan itu tujuan. Ya untuk ibadah lah. Ibadah tujuan. Waduh. Ya untuk mengenal Allah. Allah. Kenapa lama sekali baru sampai ke Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budullah. Orang lama nyebut baru. Nah, itu salah satu bahwasanya tasawuf adalah membuka hijab itu. Lakukan semua, tapi bukan itu tujuannya. Nah, itu dengan memerangi syahwat. Nah, itu hijab kita. Ketika syahwat sudah dibuang, maka dia bisa ibadah. Dia boleh ibadah sebagai ubudiyah. Ibadah pun itu sarana, bukan tujuan. Bukan tujuan. Akhirnya dia mendapat maqamat, punya akhlak-akhlak yang baik. Habis sudah akhlak-akhlak buruknya. Yang ada akhlak-akhlak mulia. Datang musibah dia pakai ridha, pakai sabar, pakai syukur. Salat dengan khusyuk, dengan tawadhu, dengan husnuzan kepada apa saja sudah oke. Dibagi oleh Allah itu maqamat. Dan itu pun bukan tujuan. Pertamanya nafsu dibuang. Akhirnya artinya sifat buruk dibuang. Akhirnya dibagi oleh Allah sifat baik. Dan ini bukan tujuan, ini juga sarana. Sebagaimana orang ditawan oleh nafsunya, orang juga ditawan oleh akhlak baiknya. Boleh-boleh orang mengaku, saya nih orang yang sabar lah. Rasa tak ada orang yang sabar macam saya di dunia ini. Padahal jika sampai sabar pun ternyata Allah bagi. Allah memerintahnya orang mengemis sabar, Rabbana afrigh alaina sabra, kucurkanlah sabar. Allah menyuruh lagi, ista'inu bis sabar. Karena makna sabar kepada kita adalah makna majaz. Sifat itu sifat Allah. Allah sabir, sabur. Sifat itu milik Allah. Seperti wujud Allah tajalinya adalah di kita wujud, maka segala sifat-sifat juga nampak di kita.
Ketika di kita bukan sabar yang milik Allah. Seperti ilmu, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Sedikit aja ilmu itu. Bukan hanya ilmu saja, semua sifat sedikit, rahmat sedikit. Yang banyak ada pada Nabi Muhammad SAW sahaja. Maka Nabi tawadu, bukan Nabi tak paham tentang dirinya. Nabi melihat bahwa dirinya sempurna. Itu sebabnya dia tawadu, dan itu dari Allah. Tak pernah dia buat. Bukan dari dia, dari sumber apa ini? Wujud kita adalah juga sama dengan sifat-sifat lain. Adalah asar dari Allah semua. Nah itu maqamat namanya akhlak baik. Setelah akhlaknya baik, maka dapat kusyufan, dapat paham seperti apa-apa yang tadi diucapkan. Kusyufat disebut ma'rifah, mukasyafah. Karena mazhar ma'rifah, mazharnya ma'rifah adalah muraqabah, yaqin, ilham, kemudian kasyaf, terakhir syuhud. Udah dapat maqamat tadi, Allah bagi sekarang masalah-masalah mukasyafah. Itu pun masih hijab lagi, bukan itu. Maka di sini dikatakan ya asiral syahawat, wa ya asiral ibadat, wa ya asiral maqamat, wa ya asiral mukasyafat. Jadi Allah hilangkan hijab ini, Allah ulurkan yang ini dan ini jadi hijab lagi. Disingkap lagi, dikasih lagi yang ini hijab lagi. Dikasih ini terus begitu, tidak ada hentinya.